Halo, selamat bertemu lagi. Kita akan bahas masalah sistem gerak. Kalau minggu yang lalu Bu Rubiah sudah menjelaskan tentang rangka, ya, rangka itu apa saja, terus dari apa saja dan seterusnya. Bu Lindri akan melanjutkan tentang otot. Jadi kembali Ibu ingatkan bahwa sistem gerak kita, sistem itu berarti sistem organ, terdiri dari rangka dan otot. Rangka merupakan alat gerak pasif, ya. Kalau kita berbicara sebagai sistem gerak, rangka ini merupakan alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak tanpa adanya yang lain, yaitu otot gitu. Otot ini bisa menggerakkan rangka, otot ini bisa bergerak, maka disebut alat gerak aktif. Kenapa otot ini bisa bergerak? Karena dia mampu berkontraksi. Pada mekanisme kontraksi, Ibu sudah berikan juga videonya khusus tentang mekanisme kontraksi pada otot. Ya, Ibu berusaha memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Saya harap kalian bisa jelas. Oke, kita lanjut. Otot, ya. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan, otot dapat bergerak karena dia bisa berkontraksi. Struktur otot itu tersusun atas banyak serabut otot. Serabut otot itu tersusun atas miofibril. Nah, ya, yang ribuan jumlahnya. Miofibril ini tersusun dari protein, yaitu miosin dan aktin. Miosin yang lebih tebal, aktin lebih tipis, tapi mereka sama-sama merupakan protein. Mereka diselaputi oleh fascia, ya, fascia superficialis, merupakan pembungkus dari otot, ya. Kemudian yang lebih dalam, lebih kecil dibungkus oleh fascia propria. Ini, ya, seperti ini, ya. Ini struktur otot, perhatikan itu. Ini miofibril ini, ya. Susunan dari miofibril dibungkus oleh fascia propria tadi. Kemudian mereka ini dibungkus menjadi satu oleh fascia superficialis. Kalian lebih detail lagi, kalian bisa baca, ya, pembungkus-pembungkusnya itu. Apa itu sarkolema, ya, apa itu sarkoplasma. Silahkan. Kemudian di sini ada mitokondria. Mitokondria itu kalian ingat apa? Pembentuk energi, karena dia kontraksi, dia berkontraksi itu dia butuh energi, ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti ini susunannya otot-otot kita itu. Ini serabut-serabut ini terus dari miofibril dibungkus, ikat. Nah, terus sana lagi miofibril lagi, diikat lagi, jadikan satu. Seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian otot itu ada tendon. Nah, saya ulang. Nah, ada tendon, tendon, tendon. Tendon ini adalah menghubungkan apa namanya? Otot dengan tulang, ya, tendon. Perhatikan ini, otot dengan tulang. Kemudian apalagi nih, ada origo. Origo ini merupakan melekat pada ini tendon yang melekat pada bagian tulang yang tidak bergerak, tulang yang tidak bergerak. Sedangkan tendon yang melekat pada tulang yang bergerak, aktif bergerak, itu insersio. Nah, ini insersio. Jadi kalau kalian
menekuk lenganmu itu bagian insersio, bagian yang bawah ini ya. Itu kan yang aktif bergerak, sedangkan yang origo yang di atas ini itu kan dia tidak aktif bergerak. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian ada empal ini loh, empal, bagian yang tengah antara tendon itu ya, antara origo dan insersio itu ada bagian yang menggembung, itu namanya empal. Ya, tulang dengan otot, tendon menghubungkan T, tulang on O, otot. Nah, tendon menghubungkan, mengikat tulang dengan otot. Ada origo dan insersio. 3 macam otot, ada otot jantung, otot rangka, otot polos ya. Kalian sudah mempelajari itu sejak SD, sejak SMP. Ibu nggak jelaskan lagi di sini ya. Otot polos meliputi otot-otot organ-organ dalam kita yang kita tidak menyadari bekerja otomatis, dan otot rangka otot yang melekat pada tulang kita, kemudian otot jantung khusus di jantung. Silakan kalian baca lagi itu. 3 kemampuan otot itu mampu berkontraksi, nah, mampu memendek ya, memanjang, memendek ya. Ekstensibilitas, mempunyai ekstensibilitas, kemampuan untuk lebih memanjang, itu tadi kontraksi ekstensi ya, kontraksi ya, relaksasi. Elastisitas, mempunyai kemampuan elastis, mampu kembali ke ukuran semula ya. Itu. Lanjut, macam gerak otot kita itu bergerak macam-macam. Ekstensi, fleksi. Ekstensi adalah gerak lurus, meluruskan, lengan kita lurus dan lengan kita bengkok, nah itu fleksi. Abduksi dan adduksi, AB dan AD. Nah, abduksi adalah gerak menjauhi badan. Jadi sumbu badan kita itu sudah kita pelajari kemarin, tengah-tengah ya, mulai dari kepala sampai ini perut. Nah, itu bagian tengah kita. Itu pusatnya, sumbunya. Jadi pada saat kita menelentangkan tangan ya, menelentangkan tangan itu berarti menjauh. Ya. Abduksi, tapi pada saat tangan kita mendekat ke badan kita, nah itu ad. Atau pada saat kaki kita lebar, nah itu up, menjauh. Up pada saat kaki kita kumpul mendekat, itu ya, kalau kita olahraga itu loh. Depresi, elevasi. Depresi adalah gerak menurunkan dan elevasi adalah gerak mengangkat. Sama pada saat kita menurunkan tangan, menaikkan tangan, nah, pada saat kita menunduk, pada saat kita lihat ke atas, nah itu elevasi ya. Supinasi, pronasi. Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan kita terbuka. Pronasi pada saat tangan kita tertelungkup. Oke ya, ini macam-macam gerak, macam-macam gerak otot kita. Ya, oke, lanjut ya. Ini nanti silahkan dilihat sendiri. Ini elevasi, depresi, itu salah satunya. Elevasi, naikkan, ini dicontohkan, ini naikkan bahu, turunkan bahu. Ya, oke. Hubungan kerja otot. Otot-otot kita tuh berhubungan. Ada hubungan yang sinergis, serasi, sama-sama kontraksi ya, kontraksi seirama begitu. Satu ototnya relaksasi ya, satunya relaksasi, itu namanya sinergis. Itu adalah tulang rusuk saat kita bernafas contohnya. Tulang rusuk-rusuk kita, bayangkan rusuk-rusuk kita yang ada di dada itu bagaimana pada saat kita bernafas, menarik nafas, pada saat kita menghembuskan nafas, itu sama, kontraksi semua, relaksasi semua. Ya, tuh. Pronator quadratus dan pronator teres itu di tulang lengan kita, lengan bawah,
lengan bawah itu, lengan tangan kita yang bawah. Nah, itu pada saat kita menengadah dan pada menelungkup, menengadah, itu semua di sini otot-ototnya sama-sama relaksasi. Pada saat menelungkup sama-sama kontraksi. Ya. Otot antagonis, gerak sepasang otot yang berlawanan. Satunya kontraksi, satunya relaksasi. Nah, satunya relaksasi, satunya kontraksi, berlawanan, enggak sama gitu. Yaitu hubungan antara otot bicep dan otot tricep pada lengan atas kita. Lengan atas, gambarnya enggak ini. Oke. Ini ada ya. Bicep, tricep. Bicep, perhatikan otot bicep, otot tricep. Tricep yang ada di belakang lengan bagian belakang, lengan atas ya, sedangkan bicep yang ada di lengan bagian depan. Perhatikan pada saat fleksi, itu mana fleksi ya, ini otot-ototnya kan menggembung ini bicep, sedangkan tricep kan lurus. Nah, ini berarti pada saat kita membengkokkan tangan atau fleksi, maka bagian bicep itu kontraksi, sedangkan bagian tricep, bagian belakang relaksasi. Demikian juga sebaliknya, pada saat lengan kita tidak lurus ya, tangan lurus, maka bicepnya akan lurus relaksasi, sedangkan tricepnya dia akan kontraksi ya. Jadi ini antagonis, gerak berlawanan. Coba kalian perhatikan lagi gerak bagian tubuh kita mana yang relaksasi dan kontraksi, yang antagonis. Silahkan kalian. Pada saat kaki kita selonjor, kaki kita bengkok, coba kalian perhatikan sendiri. Kemudian ini susunan miofibril pada otot kita, ada pita gelap dan terang, itu sebenarnya adalah aktin dan miosin. Nah, perhatikan mana tadi. Mekanisme kontraksi otot. Ini tadi. Perhatikan ini susunannya. Ya. Yang biru tebal itu adalah miosin. Kemudian yang tipis yang berwarna orange atau coklat muda, yang tipis adalah aktin. Perhatikan. Miosin jadi satu ini ya. Dan ini aktin. Ya. Perhatikan. Ibu sudah jelaskan ini di video, tapi Ibu ulangi secara singkat. Ini pada saat relaks ya. Zona H itu adalah zona yang hanya miosin saja. Kemudian ini yang zona tumpukan antara miosin dengan aktin adalah band A, ya, daerah A. Kemudian yang hanya aktin saja itu adalah daerah I, band I, ya, hanya aktin saja. Nah, ini Z dengan Z satu sarkomer. Berarti kan yang bergeser itu hanya aktin. Pada saat kontraksi aktinnya bergeser. Maka seperti ini. Jadinya aktinnya saling bertemu, saling mendekat, ya, aktin movement, aktinnya bergerak. Nah, aktin movement, kiri kanan aktin move, bergerak. Maka zona H menjadi lebih pendek, kemudian zona A menjadi lebih panjang, kemudian zona I jadi lebih pendek. Ya. Jarak antara Z dengan Z pun menjadi semakin pendek pada saat kontraksi. Nah,
Makanya itu kontraksi, kenapa otot-ototnya memendek? Karena ini aktinnya bergeser mendekat. Aktinnya saja, miosinnya tetap. Nah, ya, gitu. Kalau relaksasi sebaliknya. Aktinnya bergeser saling menjauh sehingga ototnya semakin lebih panjang. Ya, perhatikan itu apa yang memendek, apa yang memanjang. Oke, lanjut. Untuk bergerak, untuk move tadi perlu satu tenaga. Tenaga atau energi itu berupa ATP, sudah kita pelajari itu. Makanya tadi di sana banyak mitokondrianya toh. Nah, itu karena dibutuhkan ATP untuk proses kontraksi, relaksasi, bolak-balik itu ya, butuh energi. Nah, ATP itu ada 3 cara, yaitu ada kalau anaerob di situ ya, fosfat kreatin dan fermentasi. Kalian baca sendiri nanti apa itu. Kemudian respirasi sel yang aerob. Itu saya rasa itu ya. Oke, terima kasih ya, sukses selalu untuk kalian. Ibu hanya merangkan singkat saja, lainnya kalian bisa baca sendiri. Oke, terima kasih, sukses selalu.